Angin gurun sore hari menerpa pelan atap-atap rumah di kota Madinah. Beberapa tahun belakangan, kota itu kian berseri setelah Islam berkembang pesat. Kaum Muhajirin dan Ansyar hidup berdampingan penuh persaudaraan, sementara Rasulullah menjadi pusat rujukan segala hukum dan kebijakan. Sejak penaklukan kota Mekah dan serangkaian peristiwa lain, Jazirah Arabia perlahan terwarnai cahaya Islam. Namun di balik suasana damai itu, mulai berhembus kabar menegangkan. Orang-orang berbisik bahwa Romawi, kekaisaran raksasa di utara, merasa terancam oleh membesarnya kekuatan Rasulullah. Mereka mengetahui bagaimana pasukan muslimin sanggup memberi perlawanan berarti dalam perang Mu'tah sebelumnya, meski jumlahnya tak sebanding dengan armada Romawi. Karena itulah rumor beredar, Kaisar Romawi, Heraklius, tak mau menanti sampai kekuatan Islam meluas lebih jauh. Katanya, ia menyiapkan pasukan besar untuk menyergap Madinah. Dari hari ke hari, desas-desus itu makin berkembang. Di pasar, di masjid, bahkan di ganggang sempit, terdengar diskusi tentang kemungkinan kedatangan tentara Romawi. Ada rasa tegang menggantung di udara. Kaum muslimin yang tadinya lega setelah penaklukan Mekah, kini didera bayangan ancaman jauh lebih besar. Pasukan Romawi tak bisa dianggap enteng. Seorang pemuda Ansyar menggenggam erat tombak kecil, berbicara pelan pada temannya. Konon, Romawi menggalang kekuatan di wilayah Syam. Mereka menggandeng suku Arab Ghassan yang masih loyal pada mereka. Apakah ini benar? Temannya menelan ludah, memandang ke sekeliling. Entahlah, aku hanya mendengar kabar angin. Tapi katanya, jumlah tentara mereka bisa puluhan ribu. Bagaimana kita akan menghadapi itu? Kecemasan seperti ini menghiasi percakapan banyak orang, sekalipun mereka telah melihat betapa hebatnya kekuatan kaum muslimin saat menundukkan Mekah. Menghadapi kerajaan Romawi terasa bagai tantangan yang lebih dahsyat. Di tengah kecemasan publik, Rasulullah sendiri memikul beban pikiran yang amat berat. Beliau sadar, jika rumor itu benar, maka Madinah berada di ujung tanduk. Pasukan Romawi, didukung suku-suku Arab setempat, dapat menyerbu dengan cepat. Apalagi, Syam tak terlalu jauh jika mereka bergerak dengan disiplin militer kelas dunia. Karena itulah, Rasulullah sempat mengalami masa begitu sulit hingga menjauhi istri-istrinya selama sebulan. Pikiran beliau terpenuhi skenario terburuk. Andai Romawi datang, bagaimana nasib kaum muslimin? Apakah sudah siap menghadapi kekuatan raksasa itu? Tindakan Rasulullah yang mengasingkan diri memicu spekulasi di tengah masyarakat. Banyak yang menyangka beliau sedang marah atau bahkan menceraikan istri-istrinya. Sahabat mendekati Abu Bakar berbisik, "Sudahkah kau dengar Rasulullah tak menemui istri-istrinya?" Beberapa orang mengatakan beliau menalak mereka. Abu Bakar memicingkan mata, gelisah. "Aku tak percaya beliau semudah itu menalak. Pasti ada masalah besar yang beliau pikirkan. Bukankah berita ancaman Romawi sedang berembus kencang?" Sementara itu, kaum muslimin pun hidup dalam suasana was-was. Jika terdengar suara keras di malam hari, sebagian orang mengira pasukan Romawi telah menembus perbatasan. Ketenangan Madinah terusik oleh bayang-bayang perang yang mungkin meletus sewaktu-waktu. Di sebuah pagi yang terik, Umar bin Khattab sedang berada di rumahnya, berusaha menenangkan pikiran. Baru-baru ini Umar menyadari gerak-gerik Rasulullah yang berbeda dari biasanya. Sejak kabar Romawi beredar, Nabi sering tampak murung. Tentu hal itu menambah kekhawatiran Umar sebagai sahabat dekat beliau. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk keras-keras. Terdengar suara orang memanggil dari luar. Seseorang dari kalangan Ansyar teriak, "Buka! Buka pintunya! Cepatlah, wahai Umar!" Umar bergegas membuka pintu dengan raut cemas. Umar berkata dengan napas tersengal, "Apa sudah terjadi? Apakah suku Ghassan sudah datang menyerang kita?" Saking tegangnya situasi, Umar mengira itulah berita besar yang hendak disampaikan. Namun sang pembawa kabar malah menyampaikan sesuatu yang berbeda. Sahabat Ansyar menggeleng, suara terburu-buru. "Bukan wahai Umar, justru ini lebih heboh. Rasulullah dikabarkan menceraikan istri-istrinya." Kontan Umar tercengang. Ia tak menyangka rumor seabsurd itu menyebar sedemikian cepat, terlebih di saat genting seperti ini. Umar menelan ludah, bingung. Bagaimana bisa? Apa ini pasti? Sahabat itu hanya mengangkat bahu, tak tahu pasti kebenarannya. Ia hanya mendengar rumor dan menyampaikannya. Begitulah suasana Madinah, penuh kepanikan,
seakan kabar apapun terdengar mencengangkan. Dalam situasi kacau tersebut, kaum munafik memanfaatkan momentum untuk mengadu domba dan memperkeruh keadaan. Mereka membangun sebuah masjid yang kelihatan mulia dari luar, tetapi sejatinya dibangun dengan niat memecah belah kaum muslimin. Masjid itulah yang kelak dikenal sebagai Masjid Dirar. Seorang tokoh munafik berbisik di antara rekan-rekannya, "Madinah sedang kacau oleh ancaman Romawi. Kita dirikan tempat berkumpul sendiri agar kita bisa mengelola rencana tanpa pantauan langsung Rasulullah. Nanti kita undang dia agar menaruh kepercayaan pada masjid ini." Kata-kata penuh muslihat itu memuaskan dendam kesumat mereka. Mereka berharap dengan situasi genting, masyarakat akan mudah dipecah belah. Mungkin mereka bisa menghasut sebagian muslim agar meragukan kebijakan Nabi. Tentu mereka menghadap Rasulullah berpura-pura menampilkan itikat baik. Munafik menyapa Rasulullah dengan senyum palsu. "Wahai Rasulullah, kami baru saja mendirikan masjid di tempat kami. Kami membangun atas dasar keimanan agar orang-orang lemah dan sakit bisa salat di sana. Maukah engkau datang memimpin salat di sana?" Rasulullah tidak langsung menolak, namun beliau tengah sibuk menghadapi rumor serbuan Romawi. Beliau mengatakan belum sempat mengunjungi masjid tersebut. Dan memang pada akhirnya Allah menyingkap niat jahat di balik pembangunan masjid itu, sehingga Nabi tidak pernah salat di dalamnya. Di tengah kecamuk rumor, akhirnya datanglah kepastian. Seorang pedagang minyak zaitun dari Syam memasuki Madinah. Penampilannya lusuh, wajahnya cemas. Beliau bertemu beberapa sahabat mengatakan bahwa Heraklius telah mengumpulkan 40.000 prajurit. Mereka dikabarkan telah tiba di Balqa, wilayah dekat perbatasan Syam, sebuah jarak yang relatif dekat dari jalur menuju Hijaz. Pedagang Syam bersuara parau menceritakan pada sahabat-sahabat di pasar, "Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri panji Romawi, infanteri, kavaleri, dan beberapa suku Arab loyal pada kaisar. Mereka menanti perintah maju ke selatan. Kalian di Madinah, bersiaplah." Berita itu bagai petir di siang bolong. Kaum muslimin yang tadinya hanya diterpa rumor, kini merasa pukulan nyata. Mungkinkah ini peperangan yang tak terhindarkan dengan kekuatan militer terbesar kala itu? Orang-orang di pasar berseru gemetar, 40.000? Kita tak pernah menghadapi musuh sebesar ini. Apa yang akan dilakukan Rasulullah? Secara spontan, kabar ini menyebar ke seantero Madinah. Ada yang menitikkan air mata ketakutan, membayangkan jika pasukan raksasa itu menyerbu. Ada pula yang menyalakan bara semangat. "Kami pernah berhadapan dengan Romawi di Mu'tah, meski jumlah kami jauh lebih sedikit." Sementara itu Rasulullah benar-benar merasakan beban di pundaknya kian berat. Sebagai pemimpin umat, beliau harus mengambil keputusan tepat dan cepat. Pasukan musyrikin di Jazirah Arabia telah tunduk, namun sekarang ancaman hadir dari arah Syam. Apabila Madinah diserang, bukan hanya kaum muslimin yang terancam, tapi juga citra Islam yang baru tumbuh subur. Di malam-malam sepi, Rasulullah semakin tenggelam dalam munajat panjang. Beliau memohon petunjuk Allah agar diberi jalan terbaik menghadapi situasi genting ini. Rumor bahwa beliau menceraikan istri-istrinya perlahan mereda ketika orang memahami bahwa sikap menjauhi mereka karena Nabi butuh waktu, ekstra memikirkan strategi dan menahan diri dari suasana duniawi. Rasulullah berdoa khusyuk di dalam masjid, suaranya lirih, tetapi terdengar oleh beberapa sahabat, "Ya Allah, Engkau mengetahui bagaimana beratnya keadaan ini. Tunjukkan pada kami cara terbaik menghadapi keangkuhan Romawi. Lindungi kaum muslimin dari ancaman musuh." Tangis haru menggema di hati sahabat-sahabat dekat yang menyaksikan beliau. Mereka sadar, di depan umum Rasulullah harus tampak tegar dan membangkitkan semangat. Namun dalam sujud, beliaulah yang paling merasakan besarnya tanggung jawab. Tak lama, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan beberapa lainnya. Mereka berkumpul di satu ruang sederhana di Masjid Nabawi menjelang senja. Wajah-wajah mereka serius, menandakan saat genting yang membutuhkan kebulatan tekad. Umar bin Khattab dengan nada tegas, "Wahai Rasulullah, jika Romawi benar-benar menyiapkan 40.000 prajurit, kita tak bisa tinggal diam menunggu. Apakah kita akan menanti mereka datang ke Madinah?" Abu Bakar menunduk sejenak, lalu angkat bicara. "Betul, wahai Umar,
Sebaiknya kita bertolak ke utara, mencegah mereka masuk lebih jauh. Dengan izin Allah, pasukan kita bisa menahan laju mereka sebelum menyentuh tanah Madinah. Beberapa sahabat lain mengangguk, mendukung usul itu. Mereka ingat pengalaman di Mu'tah. Meski jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit, semangat mereka tetap membara. Namun sekarang, tentara Islam sudah lebih banyak dari sebelumnya. Ali bin Abi Thalib memandang Rasulullah, berbicara dengan hormat. Kau yang memutuskan, wahai Rasulullah. Kami siap berangkat kapanpun. Rasulullah mendengarkan saran mereka dengan saksama. Beliau tak mau gegabah tetapi juga tak boleh menunda. Masyarakat Madinah sudah dicekam ketakutan. Jika mereka terus menunggu, ketegangan hanya akan meningkat. Rasulullah suara mantap namun lembut. Jika benar pasukan Heraklius sudah mendekat di Balqa, kita harus menyiapkan diri. Aku akan panggil seluruh kaum muslimin agar bersiap. Perang di medan Tabuk akan menjadi panggung kita menghadapi Romawi. Keputusan itu jatuh seperti menabuh jenderang perang. Nama Tabuk mencuat karena lokasi itu strategis sebagai titik pertahanan. Di sanalah Rasulullah berencana menghentikan laju musuh, atau paling tidak memperlihatkan bahwa kaum muslimin tak akan gentar. Dalam selang waktu yang tak lama, Allah menyingkap niat busuk masjid buatan kaum munafik, yaitu Masjid Dirar. Terungkap bahwa tempat tersebut dibangun atas landasan permusuhan dan upaya memecah belah umat. Para munafik sengaja mendirikan masjid itu untuk mengadakan pertemuan rahasia, mengompori masyarakat agar was-was, dan menebar fitnah bahwa Rasulullah tak sanggup menghadapi Romawi. Ketika mereka mengundang Rasulullah untuk salat di sana, beliau menolaknya. Alasannya karena sibuk mempersiapkan ekspedisi ke Tabuk. Pada akhirnya masjid itu tidak pernah dipakai oleh Nabi. Barulah setelah perang Tabuk kelak, kebenaran seluruhnya terungkap. Masjid tersebut dirobohkan karena menjadi simbol perpecahan. Seorang munafik mendesah kecewa pada rekannya. Nabi tak sudi datang. Rencana kita gagal. Kini dia malah mau berangkat ke Tabuk. Rekannya menggerutu. Kalau saja Romawi menyerang lebih cepat, tentu Madinah akan goyah. Tapi kini kaum muslimin justru maju menantang. Tampaklah kedengkian di balik sikap munafik itu. Mereka berharap Romawi menyingkirkan Rasulullah, tapi rupanya kaum muslimin bangkit lebih dulu. Kepastian adanya 40.000 pasukan Romawi di Balqa menggugah seluruh Madinah. Rasulullah menyerukan pernyataan terbuka. Semua yang mampu berjuang, siapkan diri, kita akan menuju Tabuk. Balutan udara musim panas pun menambah berat cobaan. Madinah tengah berada di puncak terik, ditambah kelangkaan air. Kendati demikian, tak ada jalan mundur. Rasulullah di mimbar Masjid Nabawi berseru di hadapan kaum muslimin. Wahai umat Islam, datanglah kepada panggilan jihad. Kita akan hadapi ancaman Romawi di Tabuk. Barang siapa memiliki kekuatan atau harta, bantulah perjuangan ini. Seruan Nabi menggema, menggetarkan hati para sahabat. Mereka tahu perjalanan ke Tabuk tidak dekat, belum lagi berhadapan dengan raksasa militer Romawi. Namun keimanan membakar semangat. Masing-masing orang berlomba menyiapkan logistik. Utsman bin Affan menyumbang harta besar di hadapan Nabi. Wahai Rasulullah, inilah untuk membeli perbekalan kuda dan unta. Semoga bermanfaat. Abu Bakar membawa seluruh harta yang ia miliki, lalu diletakkan di hadapan Rasulullah. Aku tak menyisakan apapun di rumah, selain Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab menyumbang setengah hartanya. Kujaga setengah untuk keluarga, dan setengah lagi kuserahkan untuk jihad. Pemandangan itu meneteskan air mata haru bagi banyak orang. Mereka menyadari betapa gentingnya situasi dan betapa kaum muslimin bersatu padu menghadapi bahaya eksternal terbesar di era itu. Begitulah, kepastian perang Tabuk pun tercium di sentero Madinah. Kegelisahan awal akibat rumor Romawi kini berubah jadi tekad kolektif. Seluruh rumah sibuk mempersiapkan anggota keluarganya yang pergi berperang, menyiapkan bekal gandum, air, memeriksa pelana unta, memeriksa senjata seadanya. Seorang wanita Ansyar memeluk suaminya, berlinang air mata. Berjihadlah di jalan Allah, tapi ingatlah kami yang menunggumu di sini. Semoga engkau kembali dengan selamat. Sang suami menenangkan, menggenggam tangan istrinya. Doakan kami, wahai istriku. Aku pergi bukan semata mencari kemenangan dunia, melainkan membela agama Allah.
Sementara itu, Rasulullah terus memantau segala persiapan. Meski hati beliau berat meninggalkan Madinah, terutama di cuaca panas terik, namun inilah jalan yang harus ditempuh. Bagaimanapun, Madinah tak bisa dibiarkan menunggu hingga pasukan Romawi benar-benar mengepung. Sebelum benar-benar berangkat, Nabi menyampaikan perintah kepada para sahabat agar siapapun yang sakit atau tak mampu dimaafkan. Bagi yang tak punya kuda atau unta, diusahakan bergabung secara kolektif. Sedapat mungkin, semua bergerak dalam satu barisan besar. Menjelang subuh suatu hari, tabuhan jenderang mulai terdengar pelan di pinggiran Madinah. Pasukan muslimin telah bersiap. Derap langkah unta dan kuda bergema di jalanan, diiringi sorot mata penduduk yang mengantarkan kepergian mereka. Suasana ini begitu kontras dengan kepanikan beberapa waktu lalu. Kini, kaum muslimin menjawab ancaman Romawi dengan keberanian. Mereka tak menunggu diserang, tapi maju menegakkan kehormatan Islam. Abbas bin Abdul Muttalib memandang barisan, meneguk ludah. Subhanallah, tak kusangka kita akan menantang Romawi sejauh ini. Dahulu kita hanya suku-suku kecil di Arabia. Ali bin Abi Thalib berkata mantap, Allah bersama kita, wahai paman. Kekuatan Islam tak boleh dipandang remeh, tak peduli betapa besarnya jumlah musuh. Di barisan paling depan, Rasulullah terlihat di atas unta. Wajah beliau menampakkan kesungguhan. Beliau menyadari betapa besar beban di pundaknya. Jika perang ini berhasil, wibawa Islam makin kokoh. Jika gagal, ancaman Romawi akan menghantam jantung peradaban Muslim. Rasulullah sebelum berangkat menatap Madinah dengan raut sendu, seolah berpamitan, Ya Allah, lindungilah kami dalam perjalanan ini. Jaga Madinah dan penduduknya. Mudahkan langkah kami menuju Tabuk. Langit Madinah tampak menampung awan tipis di tengah musim kering. Sejak beberapa waktu lalu, masyarakat yang masih bergulat dengan kondisi sulit terus bergerak menuntaskan persiapan. Titah Rasulullah sudah jelas, menuju Tabuk untuk menanggapi ancaman Romawi. Usai semua logistik dan infak terkumpul, Nabi segera mengatur siapa yang menjaga Madinah dan siapa yang ikut serta. Beliau pun menunjuk Muhammad bin Maslamah untuk mengamankan kota. Selain itu, beliau juga berpesan kepada Ali bin Thalib agar tinggal di Madinah dan menjaga Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Ketika kabar Ali harus menetap di Madinah tersebar, para orang munafik segera memanfaatkan isu ini. Mereka menyindir Ali seolah-olah dia tidak diikut sertakan karena tak bernilai di medan perang atau karena tidak layak maju ke front Tabuk. Beberapa munafik bersuara sinis di dekat Ali. Wah, rupanya kau ditinggal Ali. Barangkali Nabi menganggapmu tidak pantas ikut. Kata-kata itu bagai duri yang menusuk dada Ali. Beliau dikenal sebagai sosok pemberani yang senantiasa mendampingi Rasulullah dalam berbagai pertempuran. Kini, mendengar sindiran itu, Ali gelisah. Jangan-jangan orang benar-benar menilai ia tak berguna. Akhirnya, Ali memutuskan menemui Rasulullah di saat persiapan militer kian sibuk. Dengan wajah serius, ia meminta agar diizinkan ikut serta. Ali menyapa Rasulullah, sedikit sesak di dada. Wahai Rasulullah, mengapa engkau memintaku tetap di Madinah? Aku ingin bersama pasukanmu menghadapi Romawi. Mohon izinkan aku berperang. Mendengar itu Rasulullah justru tersenyum lembut. Beliau tahu apa yang melintas di benak Ali. Maka Rasulullah menenangkannya dengan sabda yang meneguhkan. Rasulullah bersabda, Tidakkah engkau suka bila kedudukanmu di sisiku seperti Harun di sisi Musa, kecuali saja tidak ada nabi lagi setelahku? Kalimat itu menggetarkan hati Ali. Artinya, ia diamanahkan posisi mulia. Menjaga keluarga Nabi di Madinah bukan berarti direndahkan. Sebagaimana Harun yang menjaga kaum Bani Israel ketika Musa pergi ke Bukit Thur. Mendengar penjelasan ini, Ali pun menerima dengan lapang dada. Ia pun kembali ke Madinah, menepis segala gumaman munafik. Setelah persoalan kepemimpinan di Madinah terselesaikan, pasukan Islam akhirnya bersiap. Jumlahnya mencapai 30.000 orang. Angka yang belum pernah dicapai sebelumnya. Para sahabat, kaum muhajirin, Ansar, bahkan suku-suku di pedalaman, semua bersatu. Namun besarnya pasukan juga menimbulkan masalah.
Walau infak mengalir deras, tetap saja kebutuhan logistik luar biasa sulit dipenuhi. Kondisi musim kering menambah kesengsaraan. Seringkali dalam satu regu, satu ekor unta dipakai bergantian oleh 18 orang. Kadang mereka harus berjalan kaki puluhan kilometer sambil menuntun onta yang kurus kering. Seorang prajurit menahan dahaga, berbisik pada rekannya, "Belum pernah aku merasakan kesulitan begini. Persediaan air amat terbatas. Kita bahkan harus menunggu giliran naik unta." Rekannya tersenyum pahit. "Inilah jihad. Kalau bukan karena Allah dan Rasul-Nya, mana sanggup kita menahan cobaan ini?" Banyak pula yang terpaksa memakan dedaunan sepanjang perjalanan, hingga mulut dan lidah bengkak. Bahkan ada yang tega menyembelih ontanya, yang jumlahnya sudah sedikit, semata ingin mengambil air cadangan dari perut sang hewan. Pemandangan memilukan itu membuat hati semakin berat, tetapi semangat tak surut. Karena tingkat kesulitan luar biasa, pasukan ini kemudian dijuluki sebagai Jaishul Usrah, tentara yang mengalami situasi kritis atau memprihatinkan. Dalam perjalanan panjang ke arah utara, pasukan muslimin melewati suatu tempat, bekas kampung kaum Samud, bangsa yang dulu dibinasakan Allah karena membangkang kepada Nabi Syalih. Masih tampak sisa-sisa bangunan batu di sana. Beberapa prajurit mengambil air dari sumur di kawasan itu tanpa berpikir panjang. Namun Rasulullah segera menegur mereka. Rasulullah menatap sumur, bersabda tegas, "Jangan kalian minum airnya dan jangan gunakan untuk wudhu. Adonan roti yang sudah kalian buat dari air itu, berikan pada unta kalian, jangan sedikit pun kalian makan." Semua terdiam, terheran mengapa dilarang. Tetapi mereka tahu, situs ini dulunya tempat kaum yang dibinasakan. Rasulullah jelas mengingatkan agar mereka mengambil pelajaran dari azab masa lalu. Rasulullah memerintahkan lebih lanjut, "Minumlah kalian dari sumur tempat dahulu unta Nabi Syalih minum." Hal ini menegaskan ada keberkahan dari sisa tanda kenabian Syalih, sedangkan sumur kaum Samud yang membangkang tidaklah layak disentuh. Kaum muslimin pun patuh, meninggalkan sumur terkutuk itu. Kondisi makin genting ketika persediaan air benar-benar menipis. Cuaca panas tak berkesudahan. Ombak pasir gurun seolah menyekap mereka dalam kehausan tiada akhir. Rombongan pun mengadu pada Rasulullah, memohon solusi karena banyak yang hampir pingsan. Seorang prajurit dengan wajah pucat mendekati Nabi. "Wahai Rasulullah, air kita habis, sisa onta kita pun tak banyak. Apakah kita harus menggali pasir atau?" Rasulullah memandang langit, serius. "Bersabarlah, insya Allah akan ada jalan. Marilah kita berdoa memohon pertolongan Allah." Tak lama, Rasulullah menengadahkan tangan. Para sahabat pun ikut berdoa khusyuk. Matahari masih menyengat, padahal mereka benar-benar butuh hujan. Dalam hening itu tiba-tiba awan berkumpul perlahan, lalu menurunkan hujan lebat. Orang-orang bersorak haru, menadah air dengan segala wadah yang mereka punya. Seorang prajurit tertawa lega di bawah guyuran hujan. "Subhanallah, inilah doa Nabi, terkabul." Di saat kita nyaris putus asa, rasa syukur menenangkan hati pasukan. Meski masih menanggung lapar, setidaknya mereka selamat dari kehausan. Musim kering di Madinah tak menghalangi rahmat Allah untuk turun di tengah padang pasir. Sepanjang perjalanan menuju Tabuk, Rasulullah juga mencontohkan keringanan salat. Kadang beliau menjamak zuhur dengan asyar, begitu pula maghrib dengan isya, terkadang jamak takdim, kadang jamak takhir. Semua itu agar pasukan tak terlalu terbebani ketika berpindah tempat jauh. Seorang prajurit laki-laki bertanya penuh rasa ingin tahu pada sahabat di sampingnya. "Aku baru kali ini melihat Rasulullah sering menjamak salat dalam satu perjalanan. Mengapa di Madinah dulu jarang dilakukan?" Temannya laki-laki menjawab tenang, "Perjalanan ini sungguh melelahkan. Jumlah kita begitu besar, ketersediaan air pun minim. Maka keringanan ini disyariatkan. Itulah rahmat dalam Islam." Tampak di tepi perkemahan sementara, para sahabat merapatkan saf untuk salat jamaah. Sementara debu masih beterbangan dan keringat menetes di dahi. Suara Rasulullah mengimami, mengalun lirih namun kokoh, menembus jantung setiap peserta jihad. Akhirnya, setelah rentetan cobaan, pasukan Islam mencapai Tabuk.
Hari itu, padang gersang di utara Jazirah Arabia menjadi saksi berdirinya ribuan tenda kaum muslimin. Di tengah hamparan pasir dan bebatuan, mereka bersiap menghadapi ancaman besar, Romawi dan sekutu-sekutunya. Seorang prajurit memandang sekeliling, napas terengah. Di sinikah nanti kita bertemu pasukan Romawi? Aku mendengar jumlah mereka puluhan ribu. Apakah kita sanggup? Rekannya merapatkan ikat kepala. Insya Allah. Bukankah kita telah merasakan banyak keajaiban sepanjang perjalanan? Jika Allah menolong, musuh tak berarti. Rasulullah sendiri memasang tenda komando. Lelah jelas terlihat di wajah beliau, tapi tekad membara memancar dalam pandangan. Malam pertama di Tabuk, beliau mengumpulkan seluruh prajurit, menyampaikan khutbah penuh semangat. Rasulullah berdiri di depan barisan, suaranya lantang namun menyentuh hati. Wahai kaum muslimin, meski kita datang dalam keadaan lelah, kekurangan, dan jauh dari rumah, jangan gentar. Jihad di jalan Allah menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat. Jangan lemah, walau bekal kita minim. Ucapan itu menggetarkan sanubari. Sebagian meneteskan air mata, terbayang betapa sulitnya perjalanan. Tapi di sisi lain, rasa bangga memuncak karena mereka dipilih Allah untuk perjuangan besar ini. Hal mengejutkan terjadi. Pasukan Romawi yang semula diisukan hendak maju, justru tak tampak batang hidungnya. Begitu kabar kedatangan Rasulullah tersebar, Romawi rupanya gentar. Mereka mendengar bagaimana kaum muslimin telah menggalang 30.000 prajurit, sekaligus menempuh jarak jauh dalam situasi terik tanpa gentar. Akhirnya, mereka bercerai-berai dan kembali ke negeri masing-masing, tak mau berhadapan langsung. Seorang prajurit muslim terkagum berbincang di hadapan tenda Rasulullah. Jadi mereka lari, Masya Allah, kita sampai mempersiapkan mental menghadapi pertempuran dahsyat. Sahabat lain mengangguk, tersenyum lega. Begitulah kekuatan iman. Bayang mereka pun tak berani menampakkan diri. Tak disangka, langkah strategis Rasulullah mendatangi perbatasan sudah cukup membuat Romawi ciut nyali. Tentu saja hal ini semakin memperkuat posisi politik dan militer kaum muslimin di Jazirah Arabia. Keputusan Rasulullah untuk berangkat menunjukkan Islam tidak takut, sekalipun sedang dalam kondisi Jaishul Usrah. Setelah menyadari Romawi tak hadir, beberapa suku di sekitar Tabuk yang sebelumnya bersekutu dengan Romawi mendatangi kemah Rasulullah. Mereka menyatakan ketundukan dan ingin berdamai dengan kaum muslimin. Bahkan, mereka siap membayar jizyah atau upeti sebagai tanda perlindungan di bawah pemerintahan Islam. Seorang utusan suku perbatasan membungkuk hormat pada Rasulullah. Kami tak lagi berminat mendukung Romawi. Sungguh, kami kagum melihat keberanian kaum muslimin. Ini jizyah dari suku kami. Rasulullah menerima dengan wibawa, berbicara ramah. Kami terima. Semoga ini menandai kerjasama dan keamanan bersama. Penyerahan jizyah dalam jumlah besar kian menegaskan melemahnya pengaruh Romawi di kawasan. Kabilah-kabilah lokal menilai lebih baik berdamai dengan Nabi daripada mengikuti kekaisaran asing yang tidak berani tampil. Peristiwa ini tentu memperluas kekuasaan Islam hingga perbatasan wilayah Romawi. Berkat keberhasilan ekspedisi Tabuk, nama Islam kian menanjak. Orang-orang makin yakin bahwa agama ini tak sekadar menaklukkan Jazirah Arabia, melainkan juga sanggup menghadapi raksasa seperti Romawi. Walaupun tak terjadi bentrokan senjata besar, fakta bahwa Romawi memilih menghindar menyiratkan ketangguhan kaum muslimin. Hasil di lapangan menunjukkan, pertama, secara politik, Islam disegani hingga wilayah utara. Kedua, secara militer 30.000 pasukan walau kekurangan bekal terbukti siap melawan musuh manapun. Ketiga, secara keimanan, kaum muslimin berhasil melewati ujian super berat, lapar, dahaga, panas, dan jarak jauh. Tak aneh bila Tabuk diserap dalam sejarah sebagai peristiwa penting, meneguhkan wibawa Islam di hadapan kekuatan asing, sekaligus menampilkan keberanian umat yang merelakan segala demi membela agama. Kaum muslimin tidak langsung pulang setelah mengetahui Romawi tak datang. Mereka tetap tinggal beberapa waktu di Tabuk, berjaga-jaga. Sembari itu, Rasulullah mengatur diplomasi dengan suku-suku setempat. Ada pula momen beliau menyampaikan khutbah, membakar semangat prajurit agar tidak kendor. Rasulullah berpidato di tengah lapangan Tabuk, suara mengalun tegas. Wahai prajurit Allah,
bersyukurlah kita kepadanya yang menyelamatkan kita dari kehausan dan ketakutan. Teruslah menyiapkan diri, karena jihad belum usai. Dunia dan akhirat menanti bagi orang yang teguh di jalan Allah. Jangan sampai kalian lemah, sebab kesulitan kita hanya sedikit dibanding ganjaran yang Allah janjikan. Dengungan Allahu Akbar pun menggema, menandakan prajurit makin yakin betapa jihad ini bukan semata urusan perang fisik, tapi juga pertarungan keimanan. Sebagian menangis terseduh, mengingat bagaimana mereka hampir putus asa di perjalanan. Kini, justru melihat hasil gemilang. Tenda-tenda terpancang di padang Tabuk, memenuhi mata yang memandang. Meskipun perbekalan tak melimpah, suasana hati cenderung lebih ceria daripada awal keberangkatan. Seorang sahabat tersenyum sambil mengunyah kurma kering. Siapa sangka kita bisa selamat sejauh ini. Dan Romawi pun tak tampak. Rekannya mengangguk, matanya menerawang jauh. Allah benar-benar menolong kita. Ingat bagaimana dahaga menyiksa, syukur kita tetap bertahan. Di sela-sela perbincangan, ada pula yang mengenang keajaiban hujan yang turun di tengah perjalanan. Ada yang menceritakan kembali bagaimana sumur bekas kaum Samud dilarang disentuh. Semua kisah itu seolah menambah takjub mereka pada petunjuk dan perlindungan Allah. Sebelum barisan mulai bergerak, Rasulullah sempat memberikan nasihat penutup. Dengan berdiri di suatu gundukan, beliau menatap ribuan prajuritnya yang penuh debu, tetapi memancarkan semangat. Rasulullah suara berwibawa namun lembut. Alhamdulillah, kita berada di sini dengan pertolongan Allah. Ambil hikmah dari perjalanan ini, bukan banyaknya harta atau kelengkapan perang yang memenangkan kita, tapi keimanan dan kebersamaan. Teruslah jaga ketakwaan dimanapun kalian berada. Langit di atas Tabuk perlahan memerah, menjelang senja. Kata-kata Rasulullah menancap dalam benak semua orang. Mereka sadar, inilah akhir dari ekspedisi Tabuk, babak penting yang memperkukuh Islam di Jazirah. Rasulullah menyapu pandang ke seluruh pasukan. Kita pulang ke Madinah dengan izin Allah. Perjuangan belum usai, tapi semoga perjalanan ini menjadi bukti kesungguhan kita dalam menegakkan agama. Allahumma barik lana fi jihadina. Doa-doa pun dipanjatkan, disambut gema amin yang bergema di padang Tabuk. Pasukan pun bergerak, meski perjalanan pulang juga melelahkan, mereka membawa hati yang lapang. Tidak ada lagi kecemasan besar. Misi Tabuk menorehkan keyakinan bahwa Islam bukan lagi kekuatan lokal semata, tetapi mampu berdiri tegak menantang imperium raksasa. Ketika jejak langkah terakhir meninggalkan Tabuk, beberapa sahabat tak kuasa menahan rasa syukur. Dalam batin mereka terselip harapan, semoga kelak umat Islam makin meluas hingga menembus wilayah-wilayah lain, mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta. Sementara itu di Madinah, Ali bin Thalib melaksanakan amanah Rasulullah, menjaga keluarga Nabi dan stabilitas kota. Meski sempat dicibir oleh munafik, Ali tak gentar. Ia tahu posisinya Bak Harun bagi Musa, tanda kemuliaan dan kepercayaan. Ali di suatu malam di Madinah menatap langit. Ya Allah, kuatkan saudara-saudaraku di Tabuk. Jika aku tidak diizinkan hadir di medan perang, mungkin karena amanah di sini lebih penting. Ungkapan hati itu tercurah di atas sajadah, menunjukkan kerendahan hati Ali. Dan kelak, kabar keberhasilan pasukan di Tabuk pun membahagiakan Ali menepis fitnah orang munafik. Luasnya kekuasaan Islam hingga perbatasan Romawi setelah Tabuk berarti kian banyak suku yang mau tunduk dan membayar jizyah. Ini bermakna stabilitas politik. Suku-suku yang dulunya ragu, kini menaruh simpati karena melihat kebesaran kaum muslimin yang berani berangkat walau pasokan serba kurang. Sejarah pun mencatat, Tabuk menjadi titik di mana Islam menegaskan dominasi di Jazirah. Bukan lagi hanya menundukkan kota-kota di Arabia, tapi juga menunjuk bahwa jika Romawi ingin menghampiri, kami siap. Tentu keadaan ini menakutkan Romawi, sehingga mereka menghindari konfrontasi. Setelah melewati perjalanan panjang dan berat menuju Tabuk, pasukan Islam kini kembali ke Madinah dengan rasa syukur. Ekspedisi di Tabuk, walaupun tak berakhir dengan pertempuran frontal melawan Romawi, telah meneguhkan wibawa kaum muslimin di mata dunia. Namun di tengah perjalanan pulang, ujian baru muncul.
Kaum munafik yang menyusup dalam rombongan tentara Islam merencanakan sebuah aksi nekat, membunuh Rasulullah. Di samping itu, ketika tiba di Madinah, sambutan meriah menanti, disertai selingan kisah 3 orang sahabat yang tak ikut perang karena kelalaian. Mereka menjalani masa ujian berat yang akhirnya berujung pada taubat yang diterima Allah. Senja menyinari padang pasir saat pasukan Islam meninggalkan Tabuk. Langkah kaki unta dan kuda terdengar berat namun mantap. Dalam hati setiap prajurit terdapat kelegaan, tak ada bentrokan besar, sementara musuh pun undur diri. Di samping kelegaan itu, muncul kerinduan untuk segera bertemu keluarga di Madinah. Seorang prajurit laki-laki di barisan belakang berbicara pada temannya laki-laki. "Alhamdulillah saudara, kita pulang tanpa banyak korban. Aku tak sabar memeluk istriku dan anak-anakku di Madinah." Temannya tersenyum menahan haru. "Benar, aku pun ingin menceritakan bagaimana kita bertahan di padang pasir Tabuk. Semoga keluarga kita dalam keadaan baik." Sebagian sahabat masih kelelahan dan beberapa kendaraan pun nyaris roboh, tetapi semangat pulang menambah energi baru. Di satu sisi, Rasulullah masih memimpin rombongan dengan ketenangan khas beliau. Di suatu titik perjalanan, Rasulullah memisahkan diri sedikit dari barisan utama. Beliau ditemani oleh Ammar bin Yaqud dan Huzaifah bin Al-Yaman. Mungkin hendak memeriksa jalur atau mencari tempat rehat sejenak. Tidak ada kecurigaan berarti. Para sahabat lain sibuk merapikan barisan, sementara langit mulai temaram, menandakan malam segera tiba. Rasulullah menunduk sejenak, menepuk pundak Ammar. "Mari kita melangkah perlahan, tak perlu jauh, barisan kita sudah cukup dekat." Ammar bin Yaqud menatap sekitar. "Baik, ya Rasulullah, semoga tidak ada yang mencurigakan." Sedangkan Huzaifah menyusul di belakang, waspada seperti biasa. Ia dikenal teliti membaca gelagat, sebagaimana amanah yang sering diterimanya dari Rasulullah. Ternyata di kegelapan yang mulai menyelimuti, sekelompok kaum munafik telah merencanakan hal jahat. Mereka menutup wajah, berusaha agar tak dikenali, lalu menyiapkan kuda-kuda mereka untuk meringkus Nabi. Momen terpisahnya Rasulullah dari pasukan inti adalah kesempatan emas bagi mereka. Tiba-tiba terdengar derap kuda mendekat cepat ke arah Rasulullah. Ammar dan Huzaifah segera siaga. Ammar bin Yaqud membisik tegang ke Huzaifah. "Ada penunggang kuda datang dari arah gelap. Sepertinya bukan sahabat kita." Huzaifah bin Al-Yaman bergegas maju, mencengkeram kendali kudanya. Bersiap, mereka tampak mencurigakan. Benar saja, sekawanan orang berkuda itu melonjak dengan gerakan agresif, seolah hendak menabrak Rasulullah. Malam yang gelap menambah kesan mencekam. Jantung Ammar dan Huzaifah berdegup kencang. Seorang munafik dari rombongan penunggang bersuara lirih, "Kita percepat, tabrak dia sekarang." Namun Huzaifah yang gesit langsung bertindak. Ia menghalangi mereka dengan manuver tajam, menghunjam kuda-kuda para penyerang menggunakan gerakan cepat. Beberapa kuda penjahat itu terhenyak dan nyaris terjengkang. Huzaifah berteriak penuh wibawa, "Mundur kalian! Berani kalian mencoba menyakiti Rasulullah?" Orang-orang munafik itu terkejut dengan keberanian Huzaifah. Mereka tak menduga di balik gelap masih ada sahabat setia yang siaga. Merasa terancam dan takut dikenali, para penyerang segera kabur, bergabung lagi dengan barisan pasukan utama agar tak terciduk. Ammar bin Yaqud memandang kepergian mereka, napas terengah. "Alhamdulillah Huzaifah, andai kau terlambat sedikit, entah apa nasib kita." Rasulullah menenangkan, menatap keduanya. "Syukurlah kalian cepat bertindak, Allah melindungi kita." Dalam perjalanan selanjutnya, Rasulullah menyebutkan nama-nama munafik pelaku percobaan pembunuhan itu kepada Huzaifah bin Al-Yaman. Sejak saat itu Huzaifah dijuluki Syahibus Sirri Rasulillah, pemegang rahasia Nabi. Ia tidak mengumumkan siapa saja identitas mereka, karena Rasulullah menyerahkan persoalan munafik ini kepada kehendak Allah. Rasulullah berbisik pada Huzaifah, "Ingat, jangan kau sebarkan daftar nama ini, cukup engkau saja yang tahu." Huzaifah menunduk patuh. "Aku akan merahasiakannya, wahai Rasulullah." Pemberian amanah ini kian menegaskan ketangguhan Huzaifah sekaligus kebaikan hati Nabi yang tidak membalas kaum munafik dengan serta-merta, melainkan memberi mereka ruang bertaubat. Akhirnya rombongan pun selamat memasuki gerbang Madinah.
Kabar keberhasilan ekspedisi Tabuk telah sampai terlebih dahulu ke telinga warga. Anak-anak dan kaum wanita menyambut dengan sukacita, walau mereka tahu perjalanan itu syarat ujian. Seorang wanita menangis bahagia melihat suaminya di barisan depan. "Segala puji bagi Allah, engkau kembali dengan selamat. Aku khawatir tak jumpa lagi denganmu." Sang suami turun dari tunggangan memeluk istri. "Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi. Banyak cerita yang ingin kusampaikan tentang Tabuk." Di sudut lain, tampak anak-anak kecil menyanyikan syair kegembiraan. Bulan purnama telah terbit di atas kita dari balik Saniyatil Wada. Kita wajib bersyukur atas seruan kepada Allah oleh penyeru Rasulnya. Ini melantun sebagai tanda sambutan, persis seperti ketika Nabi hijrah dulu dan pertama kali tiba di Madinah. Kali ini lantunan terdengar kian meriah. Rasulullah kembali usai menaklukkan hati suku-suku perbatasan Romawi. Menurut catatan, Rasulullah berangkat dari Tabuk sekitar bulan Rajab, lalu kembali ke Madinah di bulan Ramadan. Durasi total 50 hari, di mana 20 hari dihabiskan bermarkas di Tabuk. Perjalanan penuh cobaan kini berakhir. Bagi banyak sahabat, ini menjadi peperangan terakhir yang diikuti Rasulullah. Karena sesudahnya, belum ada ekspedisi skala besar yang beliau pimpin langsung. Seorang sahabat laki-laki mengatakan di hadapan tenda rehat, "Subhanallah, rasanya baru kemarin kita berangkat dengan penuh kesulitan. 50 hari berlalu secepat ini. Semoga Allah menerima jihad kita." Temannya laki-laki tersenyum meletakkan perbekalan. "Amin, dan Madinah kembali menjadi tempat kita berlabuh. Kita tak pernah menyangka ini akan jadi perang terakhir Rasulullah." Orang-orang bergantian melepas rindu, saling berkisah, serta mengucap salam pada Nabi. Dalam kehangatan itu, Rasulullah tetap menyimpan kerendahan hati, menegaskan bahwa kesuksesan milik Allah semata. Allah menyaring kaum muslimin. Perang Tabuk memang dikenal sebagai ujian bagi kaum muslimin. Kesulitan logistik dan situasi panas menuntut keikhlasan total. Tak heran, Allah menyatakan dalam firman-Nya bahwa Dia tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk dari yang baik. Al-Quran Surah Ali Imran, ayat 179. Pada akhirnya, setelah Rasulullah tiba di Madinah, terbukti ada 3 golongan yang tertinggal. 1, kaum munafik yang sengaja mencari-cari dalih. 2, orang yang benar-benar tak mampu uzur syar'i. 3 orang sahabat yang imannya tulus, namun keliru hingga tidak ikut perang karena kelalaian. Begitu pasukan Islam sampai di Madinah, orang-orang munafik yang sengaja mangkir segera mendatangi Rasulullah, melontarkan alasan palsu. Beberapa bersumpah di hadapan beliau, "Wahai Rasulullah, andai tak ada halangan." Seorang munafik memajukan diri, wajah pura-pura menyesal. "Demi Allah, ya Rasulullah, aku sudah bersiap sebenarnya. Namun mendadak keluargaku sakit, sehingga ku urungkan niat." Rasulullah hanya menerima alasan lahiriah mereka. Beliau tidak mempermasalahkan bukti-bukti tersembunyi. Rasulullah menyerahkan rahasia hati mereka kepada Allah. Jika memang mereka berdusta, itu urusan mereka dengan Sang Pencipta. Rasulullah menatap mereka tenang. "Baiklah, kami terima alasanmu. Tapi ingat, Allah Maha mengetahui yang gaib. Meskipun mereka lolos di hadapan publik, di mata Allah tindakan mereka tercatat, menambah gelap kemunafikan di hati. Sedangkan golongan kedua terdiri dari kaum muslimin yang benar-benar sakit, lemah fisiknya, atau tak punya bekal sama sekali. Allah menyatakan mereka tak berdosa jika tak ikut. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa mereka tetap meraih pahala sebagaimana ikut. Rasulullah bersabda di hadapan sahabat, "Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidak menempuh perjalanan seperti kalian, tapi mereka bersama kalian karena mereka terhalang uzur." Para sahabat bertanya penuh penasaran, "Ya Rasulullah, walau mereka di Madinah?" Rasulullah menegaskan, "Ya, mereka di Madinah. Ini bukti keadilan Allah. Orang yang benar-benar punya kendala, namun berkeinginan kuat, tetap mendapat pahala niat." Terakhir, ada 3 sahabat yang bukan munafik dan tidak pula beruzur, tetapi secara jujur mengakui kelalaian mereka. Mereka adalah, pertama, Ka'ab bin Malik kedua, Murarah bin Rabi ketiga, Hilal bin Umayyah.
Ketiganya lelaki beriman, namun terjebak penundaan dan kecerobohan hingga luput dari rombongan. Ketika Rasulullah kembali, mereka tak mau mengarang alasan palsu. Dengan jujur mereka mengaku, "Kami lalai ya Rasulullah." Ka'ab bin Malik menemui Rasulullah, wajah menunduk sedih. "Demi Allah, aku tak punya alasan. Hanya karena kecerobohan, aku melewatkan panggilanmu." Rasulullah memandang Ka'ab dengan sorot tegas, tapi berselimut kasih. "Engkau jujur, maka tunggulah keputusan Allah atasmu." Ketiga orang itu pun menahan napas. Sementara kaum munafik datang dengan dalih bohong, mereka malah memilih kejujuran, tak peduli risikonya. Sebagai konsekuensi, Rasulullah menimpakan hukuman sosial, melarang kaum muslimin berbicara dengan tiga sahabat tersebut. Bahkan setelah 40 hari, istri-istri mereka pun dilarang berbicara dengan mereka. Ka'ab bin Malik meratap di rumah, hati penuh guncangan. "Astaghfirullah, betapa sempit rasanya dunia ini. Tiada seorang pun mau menyapa. Apakah aku termasuk munafik?" Sementara Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah mengalami penderitaan serupa. Tiap kali mereka mencoba mendekat seseorang di pasar, orang itu segera menyingkir. Pedihnya, dulu mereka disegani sebagai sahabat Nabi, kini bak terbuang. Waktu berlalu, hari demi hari, menekan jiwa mereka. Seluruh Madinah memandang mereka dengan sikap diam. Bumi terasa sempit padahal ia luas. Inilah ujian keimanan, menebus kelalaian dengan kesabaran. Total hukuman berlangsung 50 hari. Tidak ada caci maki, tetapi pembiaran sosial yang memunculkan rasa terbuang. Pada hari ke-40, Rasulullah bahkan memerintahkan istri-istri mereka untuk menjauhi mereka, memutus semua interaksi. Istri Ka'ab bin Malik laki-laki mendekati Ka'ab, hendak memberikan makanan. "Maafkan aku suamiku, tapi Nabi meminta agar kita tidak berdekatan. Aku harus patuh." Ka'ab sekadar mengangguk, meneteskan air mata. Jiwanya serasa hancur. Bagaimana mungkin bertahan tanpa bicara dengan siapapun? Tapi ia yakin ini jalan tobat. Ia menolak mencari celah kebohongan seperti kaum munafik. Pada hari ke-50, puncak kegelisahan mereka pecah. Di saat Madinah masih gelap oleh subuh, turunlah wahyu. Allah menyatakan taubat mereka diterima. Firman Allah di Al-Quran Surah At-Taubah ayat 118. "Hingga apabila bumi menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, serta jiwa mereka pun terasa sempit. Dan mereka yakin tidak ada tempat lari dari siksa Allah selain kepadanya. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Seketika kabar gembira itu disebarkan oleh masyarakat Madinah. Ada yang berlari menempuh ganggang sempit untuk menemui Ka'ab, Murarah, dan Hilal. Seorang kaum muslim laki-laki sambil berteriak ke rumah Ka'ab, "Bergembiralah wahai Ka'ab, Allah telah menerima taubatmu." Ka'ab bin Malik lantas sujud syukur, menangis bahagia. Hilal dan Murarah pun mengalami ledakan kebahagiaan sama. Hukuman berat itu kini berakhir. Ka'ab bin Malik menangis di pelukan seorang sahabat. "Alhamdulillah, Allahu Akbar. Demi Allah, tak pernah kurasakan kebahagiaan sehebat ini. Aku bebas dari rasa terasing." Rasulullah sendiri menyambut mereka dengan senyum lebar. Beliau menyalami Ka'ab, menandakan kembalinya ia ke pelukan masyarakat. Rasulullah berkata pada Ka'ab menepuk bahunya, "Bergembiralah, inilah hari terbaik bagimu sejak engkau dilahirkan ibumu." Tangis haru mewarnai seisi masjid. Kaum muslimin merayakan penerimaan taubat tiga sahabat yang jujur.